Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Hanugrah Banyu Narmada, Juwita Peviliaros, dan saya sendiri Ratna Suminar akan menjelaskan mengenai CSR atau Corporate Social Responsibility. Jadi CSR atau Corporate Social Responsibility adalah suatu konsep suatu perusahaan yang memiliki dan mempunyai tanggung jawab termasuk kepada semua yang berkepentingan seperti konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan juga lingkungan dalam aspek operasional yang melingkupi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karenanya, CSR mempunyai hubungan yang erat dengan pembangunan berkelanjutan, yaitu suatu organisasi perusahaan dalam melakukan setiap aktivitasnya harus berdasarkan keputusan yang tidak semata hanya berdampak dalam segi keuntungan saja atau dividen, namun juga menimbang dampak sosial dan lingkungan dari setiap keputusan yang diakibatkan keputusan tersebut, baik efek jangka pendek maupun efek jangka panjangnya. Pada pelaksanaannya dan sesuai dengan undang-undang yang ada, CSR hanya ditujukan untuk perusahaan yang berstatus perseroan terbatas atau PT saja. Sementara untuk perusahaan yang berstatus CV tidak diwajibkan untuk adanya CSR. Adapun inisiatif PR oleh CSR menurut Hotler dan Lee, diantaranya yang pertama, Corporate Social Marketing, yaitu adanya perubahan perilaku atau kampanye. Pada upaya ini, perusahaan melakukan tanggung jawab CSR dengan melakukan kampanye atau campaign dengan tujuan merubah perilaku, baik dari perusahaan itu sendiri maupun dari internal perusahaan, seperti konsumen, karyawan, pemegang saham, dan komunitas. Karena adanya perubahan yang terjadi disebabkan oleh perusahaan itu sendiri terhadap berbagai aspek, seperti sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Contoh dari kampanye atau campaign terhadap aspek sosial adalah yang dilakukan oleh Aqua dengan tagline-nya yaitu #AdaAqua. Dik, mau Aqua? Nanti aja. Yuk, jalan. Kurang minum menurunkan konsentrasi dan fokus. Ada Aqua? Aqua membuat campaign ini bermaksud mengajak orang akan pentingnya minum air putih untuk menunjang aktivitas. Kampanye ini juga menggelar aktivasi on ground dengan mengajak audiens melakukan tes konsentrasi dan fokus. Aktivitas tes konsentrasi dengan #AdaAqua Mainware Vending Machine bertujuan untuk mengajak kesadaran masyarakat akan pentingnya asupan air yang cukup bagi tubuh guna mendukung segala aktivitasnya. Adapun dari aspek lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan pesaing Aqua, yaitu ADES dengan tagline-nya langkah kecil membawa perubahan. Pilih, minum, remukan. ADES, langkah kecil memberikan perubahan. Dalam campaign ini, ADES mengajak masyarakat untuk merembukan botol bekas air mineral setelah selesai minum dengan tujuan melindungi pencemaran sampah plastik terhadap lingkungan. Kemudian yang kedua adalah community volunteering atau peranan relawan. Pada upaya ini, perusahaan melakukan tanggung jawab CSR dengan melakukan peranan relawan dengan tujuan membantu masyarakat yang sedang mengalami kesusahan. Di sini kami memberikan contoh seorang influencer yang bernama Edozel. Edozel merupakan seorang influencer dan juga YouTuber yang mendirikan warteg gratis dengan tujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Warteg gratis ini adalah warteg berjalan yang didirikan oleh Edozel dan juga mengajak followersnya untuk menjadi pemegang saham dengan cara memberikan modal untuk warteg gratis ini. Namun tidak sedikit dari followersnya
yang ikut berkontribusi secara langsung menjadi pelayan di warteg gratis tersebut. Warteg gratis ini 100% gratis dan bagi yang ingin membayar bisa bayar seikhlasnya. Bayarannya juga digunakan untuk modal kembali warteg ini. Ketiga, Socially Responsible Business Practice atau internal perusahaan. Pada upaya ini, perusahaan melakukan tanggung jawab atau CSR terhadap bagian internal perusahaannya seperti konsumen, karyawan, maupun pemegang sahamnya. Adapun contoh dari upaya ini adalah A. Konsumen, yaitu perusahaan memberikan garansi ketika terjadi kerusakan, menyediakan barang dan jasa berkualitas, memberikan harga yang adil dan wajar. B. Karyawan, yaitu perusahaan memberikan tunjangan gaji sesuai dengan jam kerja, memberikan asuransi, memberikan tunjangan kesehatan, dan lain-lain. C. Pemegang saham, yaitu memberikan laporan keuangan secara jujur dan transparan, tidak menggelapkan laba perusahaan dan tidak mengurangi keuntungan para pemegang saham. 4. Corporate philanthropy atau bantuan sukarela tunai. Pada upaya ini, perusahaan melakukan tanggung jawab atau CSR dengan cara melakukan bantuan sukarela baik material maupun tenaga. Contoh dari upaya ini adalah yang dilakukan oleh perusahaan Mustika Ratu. Melalui program Mustika Ratu Peduli menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk para korban bencana alam gempa bumi, longsor, banjir bandang yang terjadi di beberapa kota di Indonesia beberapa bulan yang lalu. Ada pula dari perusahaan Jarum memberikan bantuan seperti beasiswa untuk anak-anak yang berprestasi. Kesimpulan, sementara tujuan utama perusahaan adalah fokus pada peningkatan dan laba, banyak juga kasus yang dianggap penting bagi mereka untuk tetap menjadi warga korporat yang baik. Karena adanya bukti yang mempunyai keterkaitan komitmen terhadap tanggung jawab sosial perusahaan, ternyata dapat membawa dan memiliki efek positif pada keuangan perusahaan yang bertanggung jawab. Program CSR sendiri dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dan tujuan, tidak hanya dalam kegiatan sosial saja karena cakupannya yang luas dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun terkesan berat dan membutuhkan banyak dana anggaran, tetapi setiap perusahaan telah memiliki dana khusus dan pemerintah juga telah mengeluarkan undang-undang menyangkut CSR, dan sederhananya setiap CSR yang dibuat adalah merupakan ajang di mana perusahaan mencari nama, image, dan membentuk citra perusahaan yang baik di hati masyarakat supaya produk-produk mereka dikenal.